Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau kebahagiaan itu mirip sama nge-gym atau ngatur pola makan? Jadi bukan sesuatu yang kita kejar-kejar, tapi sebuah keahlian yang bisa dilatih. Nah, ide besar inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Dari kecil kita sering banget denger, kejarlah kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan itu barang yang ada di luar sana. Tapi kutipan ini benar-benar membalikan semuanya. Gimana kalau kebahagiaan, cinta, gairah, itu semua sebenarnya cuma pilihan sadar yang kita buat setiap hari? Oke, jadi langkah pertamanya adalah mengubah mindset kita. Ini bukan soal takdir, bukan soal hoki atau keberuntungan. Kebahagiaan itu pilihan. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Coba bayangin deh, kebahagiaan itu kayak settingan pabrik kita. Aslinya, kita itu udah bahagia. Masalahnya kita ini sering banget merasa, aduh ada yang kurang nih dari hidup gue. Nah, kunci buat balik ke settingan default itu simple banget. Bukan dengan nambah-nambahin barang, tapi justru dengan menghilangkan rasa kurang itu. Gini deh, coba pikirin. Kan gak ada orang yang lahir-lahir langsung badannya bugar kan? Mereka harus latihan. Nah, ternyata kebahagiaan itu juga sama persis. Ini adalah sebuah keahlian yang bisa kita asah. Anggap aja ini otot mental yang bisa kita latih setiap hari. Oke, kalau kebahagiaan itu kondisi default kita, terus apa dong yang bikin kita keluar jalur? Jawabannya, ternyata simple banget, keinginan. Nah, sekarang kita bakal bedah nih, gimana kontrak keinginan ini bisa jadi musuh terbesar kebahagiaan kita. Tiap kali kita pengen sesuatu, mau itu mobil baru, kerjaan impian, atau apapun itu, tanpa sadar kita itu sebetulnya lagi bikin sebuah kontrak sama diri kita sendiri. Dan ironisnya, kontrak inilah yang justru menjauhkan kita dari rasa bahagia. Ini cara pandang yang kuat banget loh. Keinginan itu pada dasarnya adalah sebuah kontrak yang kita tekan sendiri untuk sengaja tidak bahagia sampai kita dapat apa yang kita mau. Kita secara sukarela menunda kedamaian kita sendiri. Contoh klasiknya dari Naval nih. Dia cerita gimana dia terobsesi banget sama mobil baru yang dia pesan. Padahal dia sadar betul, begitu mobilnya datang, rasa senangnya itu bakal langsung hilang. Ini nunjukin delusi kita semua. Kita tuh nggak benar-benar pengen barangnya. Kita cuma kecanduan sama proses menginginkannya itu. Jadinya ya kayak lari di atas treadmill aja, nggak ada habisnya. Oke, jadi kalau keinginan itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, ini kabar baiknya. Pikiran kita itu nggak permanen loh. Kita bisa membentuknya ulang. Yuk kita lihat gimana model mental yang baru ini bisa bantu kita membangun kedamaian batin. Nah, ini bagian yang fundamental banget. Kita ini sering banget habis-habisin energi buat mengubah dunia di luar sana biar cocok sama kemauan kita. Padahal jauh lebih efektif kalau kita mengubah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dunia itu ya gitu-gitu aja. Sebagian besar tetap. Justru kitalah yang lentur, yang bisa dibentuk. Pikiran kita itu beneran kayak otot, bisa dilatih. Kita bisa belajar mengamati program-program otomatis yang jalan di kepala kita, yang bikin kita menderita, lalu kita tulis ulang programnya dengan sadar. Ingat ya, Anda itu bukan pikiran Anda itu pengamatnya, yang pegang kendali. Oke, teorinya udah dapet nih, tapi prakteknya gimana? Nah, sama kayak melatih otot di gym, ini semua soal membangun kebiasaan yang benar. Yuk kita lihat beberapa latihan spesifik buat otot kebahagiaan kita ini. Nah, ini beberapa kebiasaan praktis yang bisa langsung dicoba. Coba deh meditasi. Ini bantu kita jadi pengamat pikiran kita, bukan malah ke bawah arus. Terus, coba turunin ego sedikit. Ini ampuh banget buat ngurangin penderitaan pas ada yang nggak sesuai rencana. Bahkan hal-hal sepele kayak ngurangin gula dan alkohol itu ngaruh banget buat jaga mood kita tetap stabil. Ini semua langkah-langkah yang nyata loh. Coba deh pikirin, sama siapa aja sih kita bergaul? Kalau buat kerjaan, kita pasti mau kan dekat sama orang yang lebih sukses? Nah, kalau buat kebahagiaan, kita juga harus dekat sama orang-orang yang beneran bahagia. Karena kebahagiaan itu sama kayak stres, nular loh. Jadi, pilih lingkaran pertemanan kita dengan bijak. Dan sekarang kita sampai ke pola pikir yang mungkin jadi kunci terkuat dari semuanya. Kekuatan penerimaan. Ini bisa dibilang jalan pamungkas menuju kedamaian yang sejati. Sering banget orang salah kaprah. Dikiranya orang bahagia itu yang senyum-senyum terus setiap saat, bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah punya kedamaian batin yang gak goyah. Punya kemampuan buat menerjemahkan setiap kejadian, mau baik atau buruk, dengan cara yang gak merusak kedamaian default kita. Jadi, intinya begini, dalam situasi apapun yang gak kita suka, kita itu selalu punya 3 pilihan. 1, ubah situasinya. 2, terima situasinya. Atau 3, tinggalkan situasinya. Kunci kedamaian itu ada di saat kita memilih salah satunya dengan sadar,
Penderitaan itu muncul justru pas kita nggak milih, cuma diam aja sambil ngeluh. Nah, sebagai penutup, kami mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Kalau kebahagiaan itu beneran sebuah keahlian, kira-kira langkah praktis pertama apa yang bakal Anda ambil buat mulai melatihnya hari ini juga? Karena pada akhirnya tahu doang itu nggak cukup, harus dipraktekkan.